Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah panasnya kasus hukum yang menyeret Nikita Mirzani, satu nama yang dulu dikenal selalu ada di sisinya, kini justru berdiri di seberang. Dialah Fitri Salhuteru. Sahabat lama yang dulu menjadi benteng pertahanan, kini berubah menjadi suara paling lantang melawan, tak lagi membela. Fitri justru membantah satu persatu tudingan yang dilontarkan Nikita di persidangan. Dari klaim endorsement miliaran rupiah hingga isu-isu lain yang menyeret namanya. Semuanya dibantah, semuanya ditepis. Lantas seperti apa di tengah kabar Nikita Mirzani yang akan mensomasi pihak bank, Fitri Salhuteru justru menuding langkah Nikita keliru dan hanya memperburuk posisinya sebagai terdakwa? Dan seperti apa pula terkait Nikita yang mengaku mendapat endorsement sebesar 10 miliar saat pembelian rumah senilai 41 miliar, Fitri justru membantah. Ia menegaskan uang itu hanyalah potongan harga dari pengembang. Siapa yang sebenarnya berkata jujur? Lalu, bagaimana Fitri yang lagi-lagi bereaksi mengenai Nikita yang melaporkan dugaan suap aparat penegak hukum terkait rekaman suara yang disebut mengatur vonis? Dan seperti apa juga tanggapan dari praktisi hukum Tony RM mengetahui Nikita yang marah saat rekeningnya dibuka di sidang oleh pihak bank? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Nikita Mirzani kian menyerupai sebuah panggung penuh intrik. Bukan hanya perkara hukum yang berlapis, tetapi juga drama personal yang menyingkap wajah lain dari persahabatan, kepercayaan, hingga kuasa finansial. Beberapa waktu lalu, di hadapan majelis hakim, rekening pribadi Nikita dibuka oleh pihak bank. Adegan itu sontak memicu kemarahan sang artis. Sebagai nasabah prioritas, ia merasa hak privasinya dilanggar dan ancamannya pun terdengar tegas, yaitu akan mensomasi pihak bank di tengah proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, langkah tersebut justru memunculkan perdebatan hingga kritik tajam yang berdatangan dari banyak pihak, di mana tak sedikit yang menilai tindakan Nikita adalah benar, namun tak sedikit pula yang menilai tindakan bank adalah bagian sah dari pembuktian dari perkara ini dan bukan pelanggaran. Yang lebih mengejutkan, suara lantang itu datang dari seseorang yang dulu berada di lingkaran terdekat Nikita, yaitu Fitri Salhuteru. Ya, sahabat yang pernah berdiri di sisinya kini justru menjadi salah satu pihak paling keras menentang langkah somasi tersebut. Fitri dengan gamblang menyebut tindakan Nikita sebagai langkah keliru yang berpotensi memperburuk posisinya sendiri sebagai terdakwa. Fitri juga menyebut bahwa dirinya ikut prihatin dengan langkah hukum yang diambil oleh Nikita Mirzani. Mengingat Nikita tidak fokus pada pembelaan terhadap dirinya sendiri demi untuk melepas tuduhan pemerasan dan TPPU. Itu saya senang banget nih ya, dengan seiringnya waktu berjalan banyak banget anak-anak muda yang speak up tentang ini, tentang katanya kabar Bang disomasi, bagaimana dijelaskan oleh anak-anak muda yang pintar juga. Saya dari tadi lihat tuh banyak banget yang
bersuara tentang ini. Buat apa disomasikan, sudah ada aturan dan undang-undang yang mengatur. Dan kita semua tahu ya bahwa kewajiban juga dari pihak Bank BCA karena negara yang meminta untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh negara dan undang-undang. Saya nggak tahu atau mengalihkan fokus atau tidak, tetapi kalau pihak dari terdakwa ini selalu mengalihkan fokus, akhirnya apa? Mereka tidak fokus kepada pembelaan, menurut saya ya, tidak fokus kepada pembelaan dirinya sendiri untuk melepaskan tuduhan terhadap pemerasan dan TPPU-nya. Kasian sih, kalau saya lebih ke prihatin ya dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa dan tim kuasa hukumnya ini. Saya merasa kasihan aja. Kenapa yang tidak ada yang dibahas itu mengenai pembelaan, yang ada dibahas ini mengenai ulah-ulah yang sebetulnya malu kalau kita disuguhkan dengan hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya ya Bank BCA mau disomasi. Di balik sorotan kasus dugaan pemerasan dan TPPU, benang merah lain yang menyeret nama Nikita Mirzani adalah transaksi fantastis rumah mewah senilai 41 miliar. Dalam persidangan, Nikita sempat mengklaim bahwa dirinya memperoleh keuntungan besar lewat jalur endorsement, bahkan menyebut angka yang mencapai 10 miliar. Namun, klaim ini justru memicu perdebatan tajam. Fitri Salhuteru tampil di hadapan media dengan pernyataan yang kontras. Ia membantah keras pengakuan Nikita Mirzani dan menegaskan bahwa uang 10 miliar itu bukanlah hasil endorsement, melainkan bentuk potongan atau diskon yang diberikan langsung oleh pihak pengembang pada saat transaksi pembelian rumah berlangsung. Sudah dijelaskan juga oleh pihak pengembang, itu bukan endorse. Itu adalah pemberian diskon dan itu biasa dilakukan oleh para pengembang, termasuk saya juga kan walaupun kecil-kecilan pengembang ya, itu biasa memberikan harga perdana untuk orang-orang yang pertama kali beli, untuk memberikan diskon spesial. Saya rasa Raffi Ahmad aja yang punya unit di situ, dia juga nggak ada tuh di endorse, dia juga beli kok. Saya rasa dia juga sama dapat diskon yang sama dengan pembeli lainnya ya, termasuk terdakwa ini. Berarti promosi. Saya juga beli di sana. Saya bukan sombong ya. Nah, Kopak dibuka dari awal itu saya beli juga di situ dan sama. Saya juga dapat diskon yang saat itu karena saya belinya udah lama. Dapat diskon yang lumayan menarik buat saya saat itu. Makanya saya beli. Kan sudah dijelaskan oleh pihak dari Navapar. Saya juga udah tayangkan di sosmed saya agar apa ya, agar kita itu smart dalam melihat perkara yang sedang berlangsung ini. Jangan sampai giringan opini ini menyesatkan. Nanti kalau misalnya vonisnya nggak sesuai harapan yang menggiring-giring opini ini kan kalian nanti ada lagi apa. Tapi ayolah kita sama-sama menyimak fakta persidangan itu seperti apa, agar pada pintar. Sudahilah giringan-giringan opini ini yang membuat kalian itu denial atas fakta yang terjadi. Sementara itu, beberapa waktu lalu, melalui kuasa hukumnya, Nikita Mirzani diketahui telah melayangkan laporan dugaan suap aparat penegak hukum yang disebut-sebut berkaitan dengan rekaman suara berisi indikasi pengaturan vonis dalam sebuah perkara. Laporan tersebut sontak menjadi isu hangat, bukan hanya karena menyentuh integritas hukum, tetapi juga karena menyeret sejumlah nama dalam pusaran kontroversi. Menanggapi hal itu, Fitri Salhuteru tampil di hadapan publik dengan pernyataan yang menohok. Alih-alih membela diri, ia justru menyatakan mendukung aparat berwenang untuk memproses laporan Nikita sampai tuntas. Baginya, jika rekaman suara itu benar adanya, maka kebenaran harus diungkap secara terang, tanpa pandang bulu.
Namun di sisi lain, Fitri tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum balik lantaran namanya ikut dibawa-bawa dalam laporan Nikita. Saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Saya gemes banget nih sama ulah-ulah di dunia maya yang menjadikan dunia maya ini sebagai ajang pemerasan premanisme dunia maya. Saya gerah nih, kita jangan menormalisasi dan jangan membiarkan inilah. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Saya sudah mendengar dari orang yang direkam, ya tidak seperti itu. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa, dan itu bukan kakaknya Mufid ya. Iya, itu ya orang lain yang mungkin ingin membela, dan itu rekamannya dipenggal. Dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Makanya saya dukung untuk ini dituntaskan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses, ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. Di sisi lain, Fitri Salhuteru juga membeberkan secara gamblang dugaan cara-cara Nikita Mirzani dalam memeras Dr. Reza Gladys. Menurut Fitri, pola yang dilakukan Nikita bukan sekadar ancaman verbal, melainkan strategi sistematis yang menekan secara psikologis maupun finansial. Sudah tahu karena dia pun melakukan upaya pemerasan ke DRZ, ke Dr. Reza Gladys melalui saya. Bagaimana Kak kalau misalnya ada rekaman yang menyatakan bahwa Dr. Reza ini menyuap katanya. Mana rekamannya? Apa masalahnya? Setelah didengerin, setelah saya tahu ulah-ulah si yang mau memeras Dr. Reza ini emang anaknya juga nggak benar ya. Menurut saya dia itu memang copet kalau saya bilang. Kalau pemeras kan gede nilainya miliaran. Kalau ini copet ya, dia mau uang-uang kecil untuk nakut-nakutin. Ternyata bukan terhadap Dr. Reza sendiri. Beberapa owner skincare yang saya kenal pun melapor ke saya. Nanti dia pura-pura beli skincare, nanti nomornya dihapus-hapus, nanti dibilang, oh aku beli skincare kamu, muka aku breakout, gimana nih kalau saya tayangkan di sosmed saya. Nah itu cara-cara copet yang dia lakukan. Dia kejebak nih, kali ini dia kejebak, nggak berhasil menjual, memeras Dr. Reza. Selain Fitri Salhuteru yang membeberkan secara gamblang dugaan cara-cara Nikita Mirzani dalam memeras Dr. Reza Gladys. Lantas, seperti apa pula? Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya berjanji akan memberikan 1 miliar rupiah kepada Reza Gladys kalau Reza Gladys miskin. Bahkan Fahmi Bahmid mengatakan akan memberikan 4 miliar rupiah kepada Dr. Reza Gladys jika ia tidak memiliki uang sejumlah itu. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik pada Kamis, 14 Agustus 2025 lalu. Seperti episode sinetron yang tak kunjung usai, persidangan kali juga ini menghadirkan rangkaian kejutan yang memantik emosi dan opini warganet. Sidang tersebut menghadirkan 5 saksi, salah satunya Dr. Samira alias Doktif, dengan suasana sidang yang diperketat, bahkan sinyal telekomunikasi sengaja dimatikan demi menjaga kondusivitas proses hukum. Setelah sidang selesai, Nikita menyampaikan rasa malu atas polemik uang 4 miliar rupiah yang dipermasalahkan oleh Reza Gladys.
Ia menilai bahwa perkara tersebut telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu dan menjadi konsumsi publik secara berlebihan, bahkan sampai membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya, memang seperti itu. Teman-teman wartawan juga tadi mendengarkan saksi dari Nafapak, Pak Bambang sendiri bilang bahwasannya karena saya pernah mempromosikan Nafapak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar, berarti harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, agak memalukan gitu. Seperti diketahui, angka 4 miliar rupiah merupakan dugaan uang yang disangkakan terhadap Nikita terkait dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Dalam respon yang tajam, Nikita bahkan menyatakan kesiapannya memberikan 1 miliar rupiah kepada sang seteru jika memang terbukti membutuhkan secara ekonomi. Sementara itu, kuasa hukumnya, Fahmi Bamid pun mengaku heran atas dakwaan yang dinilai sangatlah tidak sebanding dengan profil penghasilan Nikita sebagai selebritas. Jadi kalau Reza Gladys miskin, nggak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita tangkap. Itu bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia nggak tahu Niki siapa. Dalam persidangan kemarin, Nikita Mirzani turut meluapkan kekecewaannya terhadap pihak bank yang disebut telah membuka akses terhadap data rekening pribadinya tanpa pemberitahuan yang layak. Ibu 3 anak itu menyampaikan bahwa tindakan tersebut bukan hanya melukai privasinya sebagai individu, tetapi juga mencederai statusnya sebagai nasabah prioritas. Sebagai figur publik yang kerap berurusan dengan transaksi bernilai besar, Nikita merasa bahwa bank seharusnya memiliki standar perlindungan data yang lebih ketat dan profesional. Kekecewaan tersebut tidak berhenti pada pernyataan emosional. Nikita menyatakan secara tegas bahwa ia akan melayangkan somasi terhadap bank terkait setelah proses hukumnya selesai. Ini saya cukup kaget ya, karena sebagai nasabah prioritas BCA saya kecewa, soalnya ini ada mutasi rekening saya yang di sini, di mana ini adalah pembayaran kerjasama saya sama orang lain kayak off-air, endorse dan lain-lain. Tapi Anda mencantumkan di sini tanpa Anda mengkonfirmasi ke saya dulu sebagai nasabah prioritas. Saya tidak pernah dapat pemberitahuan dari Bank BCA bahwasanya rekening saya double seperti ini. Kalau melindungi, kenapa Anda melakukan ini? Anda acak-acak tanpa Anda memberikan konfirmasi kepada saya. Padahal Anda tidak tahu uang dari mana saja yang saya dapat. Saya atau kami mendapat surat permintaan dari aparat. Lagi, jangan Anda bawa lagi surat-surat. Anda bilang tadi katanya nasabah BCA itu dilindungi, apalagi saya prioritas. Jadi ini adalah semua uang pekerjaan off-air saya. Ya, kan yang dinyatakan uangnya si Reza Gladys ini kan yang 2 miliar secara cash, 2 miliar sudah dibayarkan secara transfer melalui Cumi Visesa itu. Lantas Anda kenapa mau mengobrak-abrik rekening saya? Padahal kan nggak mungkin Anda punya TV di rumah dong? Iya. Punya nggak Anda TV di rumah? Nggak mungkin Anda nggak tahu kasus saya. Kenapa Anda mau mengobrak-abrik rekening saya? Berarti biasanya sudah tidak aman ya. Saya sebagai nasabah, saya merasa tidak aman. Setelah ini saya akan somasi desa. Saya kecewa banget karena rekening koran saya dobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari
Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai saya akan somasi. Di tengah Nikita Mirzani yang kecewa terhadap pihak bank karena telah membuka akses terhadap data rekening pribadinya. Lantas, seperti apa juga tanggapan dari seorang praktisi hukum, yaitu Tony RM, ketika mengetahui Nikita marah saat rekeningnya dibuka di sidang oleh pihak bank? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, sebagai seorang praktisi hukum, Tony RM juga ikut menanggapi sikap Nikita Mirzani saat rekening pribadinya dibuka di persidangan oleh pihak bank. Menurut Tony, reaksi emosional yang ditunjukkan Nikita bisa dimaklumi sebagai bentuk keterkejutan seorang terdakwa ketika rahasia finansialnya dipaparkan di ruang sidang. Namun, Tony juga menegaskan bahwa langkah pihak bank untuk menyampaikan data simpanan nasabah yang diminta aparat penegak hukum merupakan prosedur yang wajar dalam upaya pembuktian kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat sang artis. Sebenarnya data mengenai simpanan nasabah itu sifatnya rahasia. Bank wajib merahasiakan. Namun diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya tentang perbankan, bahwa untuk kepentingan peradilan ya, dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Nah, terkait sidang kemarin ya, itu kan pihak bank BCA menyampaikan keterangan mengenai data simpanan nasabah terdakwa kepada hakim, di mana sebelumnya mungkin sudah dilakukan juga atau diakses juga, diberikan izin juga kepada penyidik. Nah, jadi bank dalam hal ini itu tidak melanggar. Nah, ada yang lebih menegaskan kenapa bank itu tidak melanggar, itu diatur lagi di pasal 42A. Di mana bunyinya bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42. Artinya ketika dimohon oleh aparat penegak hukum untuk membuka data simpanan nasabah, maka banknya wajib memberikan. Itu justru kalau bank tidak memberikan, maka nanti dianggap ya, melindungi ya, melindungi atau merintangi penyidikan. Jadi pihak BCA memberikan keterangan mengenai data simpanan nasabah terdakwa Nikita Mirzani itu secara hukum tidak melanggar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.